kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak dosen dan rekan-rekan yang saya hormati, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tahapan proyek konstruksi. Sebelum saya dan rekan saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hilmi Dayat, ada rekan saya Hari Abdul Ghani, Fazza Ahadani, Andi Marwan, dan Bang Iqbal Maulana. Setiap tahapan proyek konstruksi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, ada langkah dan proses tertentu yang perlu diikuti untuk memastikan hasil yang sukses. Apa tahapan utama proyek konstruksi? Terdapat 6 tahapan utama pada proyek konstruksi. Yang pertama, konsep suatu proyek. Yang kedua, rancangan. Yang ketiga, tahap prakonstruksi. Yang keempat, tahap pengadaan. Yang kelima, tahap konstruksi. Dan yang keenam, tahap pasca konstruksi. Proyek dalam konstruksi dapat bervariasi berdasarkan ukurannya, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, anggaran dan tanggal pengiriman. Terlepas dari kasusnya, proyek konstruksi selalu merupakan proses yang panjang dan berat. Berita baiknya adalah bahwa dengan kemajuan berkesinambungan solusi digital, pengelolaan fase proyek yang berbeda sekarang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dengan presisi yang lebih tinggi. Selain itu, pengumpulan data berharga dari lapangan dan dapat memainkan peran yang menentukan dalam meningkatkan dan menstandarisasi proses konstruksi untuk proyek-proyek masa depan. Nah, jadi itu kebutuhan pemilik dan pemakai dulu, terus lanjut ke studi kelayakan, feasibility, lalu lanjut ke desain atau perencanaan, yaitu ada 2, pradesain, preliminary design, dan ada detail design atau bisa disebut DED, detail engineer design. Lalu itu pengadaan pelelangan, lanjut pelaksanaan konstruksi, lalu bangunan bisa dipergunakan beroperasi setelah bangunan selesai dibuat. Lanjut ya. Tahapan proyek konstruksi yang pertama yaitu konsepsi proyek. Biasanya konsepsi proyek dimulai dengan klien. Disinilah mimpi dimulai serta penelitian untuk lokasi yang tepat dan spesifikasi atau standar yang harus diikuti. Tergantung pada proyeknya, tahap konsepsi ini mungkin berbeda. Ini bisa memakan waktu mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan atau lebih, tergantung pada seberapa dekat kebutuhan untuk penyelesaian proyek. Proyek konstruksi biasanya tidak memiliki banyak masukan selama tahap ini karena bola masih di tangan pemiliknya. Ini adalah contoh tahapan siklus hidup proyek, yaitu yang pertama konsepsi, yang kedua perencanaan, yang ketiga eksekusi atau kita udah mulai membikinnya, yang keempat itu operasi, bangunan bisa beroperasi setelah selesai. Bisa dilanjut dengan rekan saya, Arya. Izin menjelaskan soal tahapan proyek konstruksi desain. Setelah proyek lebih dekat dengan hasil, sekarang saatnya untuk berbicara desain. Ini masih tahap awal yang berarti tidak ada yang dijamin pada saat ini. Namun demikian, desain adalah tahap di mana biasanya proses penawaran dimulai. Tim yang bertanggung jawab atas desain dipimpin oleh seorang arsitek atau insinyur. Akan perlu memastikan bahwa setiap peraturan dan kode negara dipenuhi sementara menghormati visi pemilik proyek serta memastikan bahwa struktur yang baru dibangun akan dapat digunakan. Biasanya ada 4 langkah berbeda dalam tahap desain dan mereka termasuk pemrograman dan kelayakan, desain skematik, pengembangan desain, dan dokumen kontrak. Selama langkah pemrograman dan kelayakan, masing-masing tujuan dan alasan proyek harus diuraikan. Banyak keputusan dibuat pada tahap ini, termasuk seberapa besar bangunan itu berapa ruang yang akan digunakan, dan berapa banyak ruangan yang akan dibutuhkan.
Desain skematik adalah sketsa yang akan menunjukkan ruang serta bahan, warna, dan bahkan tekstur. Sketsa itu akan digunakan selama pengembangan desain untuk meneliti peralatan yang dibutuhkan, bersamaan dengan biaya untuk mereka dan bahan yang digunakan. Setelah dokumen kontrak dibuat, semuanya hampir selesai karena mengandung spesifikasi akhir. Kemudian dokumen ini digunakan di bidang konstruksi oleh mereka yang mengajukan tawaran untuk mengerjakan proyek. Contoh desain konstruksi sumur. Lanjut. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada tahapan prakonstruksi. Tahap berikutnya dari proyek konstruksi dimulai ketika penawaran selesai dan kontraktor telah dipilih untuk melakukan pekerjaan. Segera setelah kontraktor dipilih, tim proyek disatukan. Biasanya tim proyek memiliki tugas untuk menyiapkan lokasi konstruksi sebelum pekerjaan dimulai. Sebagai aturan, ini terdiri dari spesialisasi berikut. 1. Administrasi kontrak, 2. Manajer proyek, 3. Pengawas, 4. Insinyur lapangan, 5. Manajer kesehatan dan keselamatan. Bekerja sama erat dengan kontraktor, tim proyek bertanggung jawab untuk mengunjungi lapangan untuk menyelesaikan pemeriksaan lokasi. Pemeriksaan lokasi akan memungkinkan tim proyek untuk mendeteksi atau memprediksi setiap tantangan lingkungan yang mungkin muncul selama proses merupakan bagian integral dari langkah ini. Ketika semua informasi dikumpulkan, semua rencana dan temuan harus ditinjau oleh otoritas. Ini biasanya merupakan prosedur yang panjang, karena semua masalah dan pendapat harus ditangani. Nah, ini ada contoh bangunannya. Nah, dilanjut setelah dari tahapan prakonstruksi, dilanjut ke tahapan pengadaan. Sekarang saatnya bagi tim proyek untuk memesan dan mendapatkan bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Proyek ini bisa lebih berumit dan menantang tergantung pada seberapa besar proyek, sumber daya yang tersedia, dan tanggal mulai yang disepakati. Banyak perusahaan konstruksi besar memiliki departemen pengadaan mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu adalah umum bahwa perusahaan konstruksi secara bersamaan akan memesan pekerja, peralatan, dan material untuk sejumlah proyek. Proses ini mungkin sangat bervariasi dalam proyek yang lebih kecil. Semua pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh kontraktor umum, namun ada kalanya subkontraktor akan bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu. Subkontraktor mungkin bertanggung jawab untuk merekrut pekerja mereka sendiri atau mendapatkan bahan mereka sendiri, sehingga mereka tahu bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerja mereka. Pada tahap konstruksi ini, sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, pertemuan prakonstruksi dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang ada di halaman yang sama ketika konstruksi dimulai. Rapat ini biasanya mencakup informasi tentang topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, cara mengakses situs pekerjaan. Yang kedua, kontrol kualitas proyek. Lalu yang ketiga, bagaimana dan di mana menyimpan semua bahan. Lalu, jam semua orang akan bekerja. Setiap pekerja dapat diberikan jadwal mereka sendiri. Penting juga untuk dicatat bahwa jadwal masing-masing agen proyek dapat bervariasi tergantung pada peran mereka ini. Terutama berlaku untuk subkontraktor
yang membutuhkan bagian-bagian tertentu dari pekerjaan yang diselesaikan sebelum mereka dapat memulai bagian mereka. Dengan mudah menjadi jelas bahwa perencanaan yang buruk pada saat ini dapat menyebabkan penundaan serius dan pembengkakan anggaran. Setelah pertemuan selesai dan tidak ada pertanyaan yang tersisa, langkah pertama dari proyek dapat dimulai. Tujuan pada titik ini adalah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati, sehingga semuanya berjalan lancar. Tentu saja itu jarang terjadi karena sesuatu selalu salah selama proyek konstruksi. Pada poin ke-6, tahap pasca konstruksi. Terakhir, tetapi tentu tidak kalah pentingnya, tahap pasca konstruksi. Sekarang semua pekerjaan di lokasi kerja telah selesai. Proyek akan segera berakhir. Meskipun demikian, masih ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum bangunan dapat diserahkan. Secara umum, tahap akhir dari proyek konstruksi dibagi menjadi 3 langkah penting. Yang pertama ada commissioning bangunan konstruksi baru, yang kedua ada serah terima, lalu yang terakhir ada penutupan atau closure. Pada poin A, commissioning bangunan konstruksi baru. Hal pertama, inspeksi seluruh bangunan perlu dilakukan. Jika semuanya dilakukan dengan benar, inspeksi ini cukup mudah dilakukan. Alasannya adalah bahwa inspeksi lain seharusnya sudah selesai selama seluruh proyek. Selama inspeksi sebelumnya itulah masalah seharusnya ditemukan dan diperbaiki. Segera setelah semuanya diperiksa, sekarang saatnya bagi tim proyek untuk melatih klien dalam mengoperasikan dan memelihara struktur yang baru dibangun. Itu adalah langkah yang sangat penting karena akan berkontribusi pada peningkatan siklus hidup proyek. Pada poin B, serah terima. Setelah penelitian selesai, pemilik dapat mengambil alih gedung. Ini adalah saat masa garansi aktif. Dengan cara itu, pemilik proyek dapat merasa aman bahwa ada cukup waktu untuk memeriksa semua sistem, peralatan, dan bahan yang telah dipasang. Lalu ada 3 jenis garansi utama dalam konstruksi. Yang pertama ada express warranty, yaitu biasanya garansi yang tercantum dalam kontrak. Lalu ada imply warranty, yaitu biasanya diberlakukan oleh hukum. Lalu ada statutory warranty, biasanya didasarkan undang-undang atau peraturan daerah. Pada poin C yang terakhir, penutupan atau closure, adalah langkah terakhir dalam proses panjang merancang dan menyelesaikan proyek konstruksi. Tim proyek harus melakukan perjanjian kontrak secara keseluruhan dan memastikan bahwa proyek tersebut bebas dari segala jenis beban hukum. Pada titik ini juga merupakan praktik yang baik untuk melakukan tinjauan pasca proyek yang membantu agen yang berbeda untuk mendeteksi tugas apapun yang belum selesai, menganalisis mengapa ini terjadi, dan mengumpulkan daftar wawasan untuk masa depan. Ini contoh tahap pasca konstruksi. Sekian materi dari tahapan-tahapan proyek konstruksi ini. Maaf jika ada kesalahan, dan bila ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Kalau misalnya malu on mic, boleh di chat aja. Oke, Terima kasih. Silakan untuk yang mau bertanya dari teman-temannya.